Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rifan Ramdhani dengan NIM C1401231071. Ini adalah video penugasan praktikum fisiologi dan reproduksi ikan sesi UAS. Di sini materi pertama yaitu tentang induksi hormonal dan juga hipopisasi. Setelah penjelasan dari asisten, kemudian kami menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama-tama itu adalah penambahan hormon dan juga larvis untuk pengencernya. Pengambilan hormon itu dilakukan secara vertikal menggunakan siring. Pengambilannya juga perlu dilakukan secara hati-hati sehingga tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah hormon dan larutan pengencernya dicampurkan sesuai dengan dosis, siring disuntikan kepada ikan. Nah, bagian yang disuntikan kepada ikan itu berada 3 sisik di bawah sirip dorsal atas. 3 sisik bisa dihitung dahulu. Lalu kita bisa masukkan ujung siring yang tajam di sela-sela sisiknya. Nah, memasukkannya juga perlahan-lahan dan membentuk sudut sekitar 45 derajat pada siringnya. Memasukkan larutannya juga perlu dilakukan secara perlahan-lahan supaya ikan tidak terluka dan mengalami stres begitu. Sambil diusap-usap juga bagian yang dimasuki jarumnya. Setelah itu dilepas. Setelah itu akan dilakukan pengambilan hipofisa pada ikan. Nah, untuk pengambilan hipofisa, ikan perlu dipotong terlebih dahulu pada bagian yang lunak setelah bagian operculum, di antara operculum dan juga awal sirip dorsal. Pemotongan juga dilakukan secara hati-hati karena ikannya licin. Nah, setelah terpotong bisa dilihat masih banyak darahnya. Tidak selesainya di situ. Pemotongan juga akan berlanjut, tapi karena banyaknya noda darah pada bisau, bisa dilap dulu noda darahnya. Pemotongan bagian kepala ikan masih terus berlanjut. Nah, yang dipotong itu bagian atasnya. Nah, karena ikannya licin, jari telunjuk bisa dimasukkan ke dalam mulut ikan. Fungsinya adalah untuk menahan agar ikan tidak bergeser-geser begitu ya, karena kondisi kulit ikan yang licin. Pemotongan bagian atas ini dilakukan dengan tujuan pencarian dan pengambilan hipofisa yang ada pada ikan. Hipofisa itu terletak di bagian belakang dan bawah sedikit dari otak ikan, sehingga perlunya pemotongan pada bagian atas kepala ikan. Pemotongannya juga perlu dilakukan sedikit-sedikit karena takutnya terjadi kerusakan atau bahkan pemotongan pada bagian hipofisanya sehingga hipofisanya tidak bisa diamati. Nah, pencariannya juga terus dilakukan dengan cara pemotongan sedikit demi sedikit pada bagian atas kepala ikannya. Karena bagian kepalanya itu licin dan juga keras ya bagian operculumnya, makanya agak susah untuk pencarian hipofisa ini.
Setelah sekiranya cukup bagian atasnya dipotong, itu bisa lanjut dicari hipofisanya. Tapi pencariannya juga perlu dilakukan secara hati-hati sehingga tidak terjadinya kerusakan pada bagian hipofisa yang akan kita amati. Pencariannya agak rumit karena sudah rusaknya bagian otak ikan sehingga menjadikan hipofisanya sulit untuk ditemukan karena takut tertukar dengan bagian otak ikan yang sudah rusak. Setelah hipofisa pada ikan ditemukan, lalu diamati melalui mikroskop. Praktikum selanjutnya adalah mengenai seks reversal. Nah, pertama-tama dipraktikkan terlebih dahulu oleh asisten bagaimana cara penambahan hormon untuk perlakuan seks reversal ini. Seks reversal dilakukan untuk mengubah jenis kelamin pada ikan. Nah, salah satu cara untuk perlakuan seks reversal ini adalah penambahan hormon pada pelet ikan. Pertama, dituangkan dulu peletnya ke wadah. Setelah dituangkan, bisa ditambahkan hormonnya melalui semprotan. Nah, cara penambahan hormon ini disebut dengan coating atau penambahan hormon dari luar pakan begitu. Dengan cara penyemprotan lalu diaduk hingga hormon merata di pakan gitu, di permukaannya. Setelah itu, pakan bisa diberikan kepada ikan yang masih kecil karena perubahan jenis kelamin masih bisa dilakukan saat ikan masih kecil. Bisa juga ditambahkan pengawet gitu ya untuk menjaga kualitas pakannya. Setelah itu percobaan untuk tiap kelompok dilakukan dengan membunuh ikan kecil terlebih dahulu. Terdapat beberapa ikan yang diujikan. Nah, praktikum kali ini kita akan mencari gonad ikan. Nah, untuk mencari gonad ikan kecil ini kita harus menggunting bagian bawah tubuh ikan. Hal ini perlu dilakukan secara hati-hati dan juga dengan bagian yang tipis pada bagian bawah ikan, karena bisa jadi pembedahan ini malah merusak gonad yang ada pada ikan. Pengguntingannya juga dilakukan secara hati-hati. Setelah itu, organ dalam dari ikan dikeluarkan terlebih dahulu untuk mempermudah pencarian gonad. Karena ukuran ikan yang kecil,
terdapat beberapa kesulitan untuk mengeluarkan organnya tanpa merusak bagian gonad yang akan kita amati. Nah, pengeluaran dari organ ini juga perlu dilakukan secara teliti karena bisa jadi gonadnya juga ikut terbuang dan terbawa oleh pinset, sehingga harus dilakukan secara hati-hati dan juga dengan kejelian tingkat tinggi. Setelah itu pencarian gonad dilakukan dengan menggulungnya menggunakan tusuk gigi. Nah, setelah gonad didapatkan, dilanjut dengan pengamatan di bawah mikroskop. Nah, hasil pengamatannya akan menentukan itu gonad ikan jantan ataupun ikan betina. Praktikum selanjutnya adalah tentang preservasi sperma. Praktikum dimulai dengan pemaparan materi dan juga penjelasan mengenai teknis yang akan kita lakukan selama praktikum. Pertama-tama dicontohkan bagaimana cara pengambilan sperma pada ikan mas jantan. Bro, merekam orang yang sedang merekam. Perlu diperhatikan dalam pengambilan sperma ini tidak boleh ada air yang terkena pada sperma. Hal ini disebabkan oleh hidupnya atau aktifnya sperma pada saat bersentuhan dengan air. Untuk menjaga agar sperma tidak motil duluan saat bersentuhan dengan air, maka diperlukan dahulu pengelapan pada bagian porogenital ikan dan juga dijauhkannya dari kontaminasi air di sekitarnya. Pengambilan sperma juga dilakukan secara perlahan-lahan dan juga hati-hati dengan sesekali mengerut atau memijat bagian perut dari ikan sehingga sperma bisa keluar dan diambil oleh siring yang sudah dicabut jarumnya. Selanjutnya dilanjutkan di ruangan MST, dimulai dengan penjelasan dari asisten praktikum. Itu si Ayun yang kemarin di atas. Itu dibagi per kelompok. Sperma yang sudah disiapkan oleh asisten dicampur dengan larutan extender. Larutan extender yang digunakan berupa larutan fisiologis dengan rasio yang telah ditentukan. Ini namanya apa? Teknik apa? Itu teknik Pipetting, Ini digunakan pengadukan. mengencer pada sperma sehingga tidak terlalu menumpuk sel spermanya. Tapi itu nggak bang, kayak ada bubble-nya gitu. Awas ketukar sama yang suhu. Oke. Jadi ini adalah Sperma kaca preparat yang teman-teman. telah dicampur Lalu di dengan sini ini lapis adalah sperma yang sudah dicampur Tempatkan dengan dalam mikrotub. extender, larutan extender. terdapat Larutan dua extender yang kita jenis gunakan di sini adalah sperma larvis yang teman-teman. akan kita amati. Dan ini versi yang fresh ya Pertama teman-teman. adalah Kalau yang satunya lagi ini juga sama sudah dicampur. Tapi kalau yang ini freeze. dan yang Ini kedua freeze. Ya Ini memang enggak dia. larutan fisiologis Yang itu yang sama noh. Kamu pun jangan ganggu dulu lagi ngebikin video. Dan teman-teman ini adalah alat yang paling penting di praktikum kali ini teman-teman. Dan ini tuh harganya ini harganya 5 juta satu. Jadi ini harus hati-hati banget makainya. Dan fungsinya ini buat nongkel makanan habis kita makan daging gitu kan, nyangkut di gigi. Ya ini fungsinya. air Di pojeng gua. Itu
Nah ini namanya hematokrit ya, ini buat itu pengujian yang akan dilakukan. Ayo kamu dong, kamu pada yang jelasin, sperma. kakak yang megang nih. Ini diperlukan 2 buah karena 2 jenis sampel yang digunakan, yaitu sampel dengan Okay, hematokrit. gratis So dan sampel what dengan is this? apres. What is that? Cairan dengan skala yang sangat kecil. Mati saya langsung what the fuck? freezer. Setelah itu Ini pengujian dicampur, ini dilakukan dicampur. Ini tapi ini yang di freezer itu loh. Awal, ini awal. Yang belum dicampur berarti. Itu udah. Lu potong rambut ya, Tak? Sperma bisa bertahan. Ingetin tak? Yang ini sama Pengujiannya lo, ini yang dilakukan belum. menggunakan Ini yang Biasa. Yang fresh. Yang fresh, itu yang fresh. campur kan. Tapi fresh maksudnya yang fresh. Ah, ini yang dingin. Yang ini dingin. Ini udah dicampur juga. Ya udah dicampur. Cuman yang dingin yang awal. Yang awal. Ini baru dicampur. diamati berapa lama spermanya bisa tetap bergerak sehingga akhirnya sperma enggak itu langsung. akan Nah, ini masuknya. selanjutnya pengujian Pastiin dilakukan yang menggunakan merah-merah ini di hematokrit Masukin. Terus dan dilakukan dengan cara sedut aja. Ntar dia naik sendiri lah. bagian yang berwarna merah di atasnya. Setelah itu si sampel sperma akan otomatis So we are go to the laboratorium for checking and laboratorium kesehatan do ikan. some. Harus seimbang ya. Ada berapa? Ada 10 total. Menggunakan alat bantu yang ada di Ini sudah semua kelompok belum? kesehatan ikan. Nah, untuk Ada berapa? penggunaan alatnya 10 hematokrit. ya disediakan 5 berarti. hematokrit yang sudah berisi sampel Yang plastis ini taruh di mana? Kasih keripan aja, kasih posisi yang keripan. seimbang. Bagian atas, bawah, kanan ataupun kirinya. Plastis ini ada ke belah sana ya? Hal ini dilakukan supaya penggunaan alat yang terus berputar atau spin Kamu labelnya itu panjang bisa banget. tetap seimbang tanpa adanya berat yang berlebih di satu bagian. Ini. Nah, Untuk labelnya juga perlu digulung terlebih dahulu Enggak, bukan. supaya tidak mengganggu proses Iya, iya, ini kebalik ya labelnya. fotometer kali kan. Ini 55 dulu kan? 5 di atas, sama di bawah. Lihat kita. waktunya sesuai dengan 345-nya. setelah waktunya selesai bisa ambil hematokrit yang bersama itu Oh, deal. dan selanjutnya akan diamati lagi di lab Ini mah labelnya pengujiannya adalah seberapa tebal Iya benar yang endapan dikitnya aja ini loh. yang ada di hematokritnya, diukur berapa sentimeter Si semennya itu ketebalannya menggunakan penggaris.